Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi kawan. Senang sekali saya Fitriana Ayu. Pagi ini kembali hadir di program Dialog Fajar, kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kawan, kalau Anda dengar kata sambat, semoga hanya dengar aja ya. Sering dengar aja, tidak melakukannya. Tapi kalau menurut saya pribadi, wajar kok ya sambat, asal nggak kebanyakan. Karena sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus. Yang bagus adalah yang pas gitu ya, yang cukup. Kurangi sambat, yuk perbanyak semangat. Ini yang akan jadi diskusi kita pagi hari ini bersama Ustadz Ali Mu'affa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sudah sambat atau semangat Ustadz? Wah, ini pagi-pagi kedengaran sambat gitu ya. Gak enak gitu ya Ustadz ya. Sambat. Iya, ini lagi tren ya Ustadz ya. Gitu ya. Kurangi sambat, akai semangat. Akai semangat. Kadang kita juga kerja dari pagi sampai sore, dan itu dikerjakan berulang. Apalagi kalau sudah kena pertengahan bulan, akhir bulan, wah itu dia Ustadz. Sambatnya untuk memperbanyak semangatnya ini loh Ustadz. Bagaimana Ustadz? Kurangi sambat, perbanyak semangat. Wah nggak Ustadz Ali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan sekalian, ini ada dua kata yang terbangun ya untuk menjadi ketemu dan menjadi topik hidup kita yang memang perlu dicermati. Jadi bahasa Jawa yang mengatakan apa tadi Mbak Ayu? Kurangi sambat, akai semangat. Ini ada juga ya Mbak Ayu ini ya. Saya jadinya ingat salah satu ayat ada dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah mengumumkan kepada kita semuanya, jadilah orang yang gentleman, bisa menguasai dirinya. Jadilah orang yang jujur. Bagaimana gentleman? Ya, apa yang ada pada diri kita ini, kita sikapi, kita akui, ini adalah amanah, ini adalah pemberian, ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Bayangkan kita ini hidup lalu tidak dikasih makan oleh Allah. Mana mungkin kita bisa hidup? Lah untuk bisa hidup dan berkehidupan itu, Allah telah memberi banyak macam pemberian. Allah tidak hanya memberi ikan untuk bisa kita makan, tapi Allah juga memberikan alat untuk mencari ikannya itu. Apa kira-kira Mbak Ayu alat untuk mencari ikannya itu? Kail itu ya Ustaz. Kail ya. Ada lagi pertanyaannya, siapa yang bisa membuat kail itu? Dari mana sejarahnya kail itu bisa dijadikan alat untuk mencari ikan yang ada di lautan atau di sungai besar? Tidak pakai kita nyemplung gitu kawan lah, gak karu-karuan nanti. Beda judul Ustaz. Jadi artinya kail ini kalau ditarik ke belakang bukan kail itu, tapi kail adalah akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita itu kepingin makan ikan, jangan dibayangkan sekarang Mbak Ayu. Sekarang belum matang. Ya tidak hanya itu, sekarang ini kan pingin ikan nggak usah ke sungai, nggak usah ke laut, nggak usah ke tambak, ya cukuplah di pasar. Bahkan ada yang lebih dekat lagi Mbak Ayu, jangan ke pasar, di HP kita ini ada ikan sekarang. Dipencet pesan apa datang. Oh iya ya. Jadi Ustaz. tadi kita bicara kail yang dibayangkan untuk ambil ikan di sungai dengan alat senar ya. Panjang itu, nah ribet, begitu kan. Nah, terus ada apa, kita kasih makanan apa sehingga dimakan oleh ikan. Sekarang lebih canggih lagi,
kita cukup duduk di Suara Surabaya ini, kita ingin ikan itu datang ke ruangan kita pada jam 5:15 bisa. Oh iya, betul itu. Nah begitu kan, melalui pencet tombol tertentu sampailah di sini ikan itu. Mau goreng, mau pecel, mau apa, semuanya Asal datang. tokonya sudah buka, Ustaz. Nah, iyalah. Nah jadi kawan, semua Allah sudah siapkan. Insya Allah. Ya. Betul. Tetapi kita pernah disindir oleh Allah Ta'ala. Manusia itu kalau butuh apa-apa, Masya Allah, berdoa, sujud, tak kenal lelah, tak kenal waktu. Ya, habislah waktunya untuk itu. Kenapa? Karena dia punya tendensi untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudahlah Mbak Ayu, kita ini kan kalau butuh apa sesuatu, mesti doanya itu wah asar yang ndonga iku, maghrib yang njaluk iku maneh, dan seterusnya dan seterusnya. Sindiran Allah, begitu dikasih dia ndak ingat sama Allah. Thank you of Allah, belas ya, sujud syukur yo ndak. Seadu-aduke kawan kita yang sepak bola di lapangan, begitu gol dia langsung sujud syukur. Iya. Saya pernah mendatangi sebuah acara bergengsi ya, yaitu namanya wisuda anak-anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Saya itu duduk selama 3 jam. Itu rasanya air mata ini tidak pernah berhenti, turun. Kenapa? Karena ternyata desain acaranya itu membuat kita hanyut dengan ayat-ayat Allah itu. Lantunan, hiburan, apa semuanya itu nuansanya adalah kalimat Allah. Begitu wisudawan pertama, Masya Allah. Wisudawan ini dipanggil dengan nilainya dan lain-lain. Lalu ternyata disambut oleh ibunya dia itu di depan panggung itu. Itu sudah didesain kayak gitu. Setelah disambut ibunya, disambut lagi oleh bapaknya dengan jabat tangan. Boleh dipeluk anaknya itu tadi. Tapi waktunya Mbak Ayu cuma 6 detik untuk berjabat tangan dengan anaknya yang diwisuda itu. Rupanya anak ini nggak puas. Begitu habis turun panggung dan diberi waktu ketemu ibunya seraya memberikan bunga begitu, dia langsung nyunsep kepalanya mencium Ya Allah, kaki ibunya itu. Masya Allah. Maunya dia cium telapak, tapi kan nggak mungkin dia ibunya telapak menapak ke tanah itu, dicium sedemikian rupa. Dia tidak menggubris peraturan panitia sedemikian rupa. Jadi kelet sama ibunya itu. Apa yang kita lihat di situ adalah rasa syukur betapa ibu telah mendidik saya menjadi orang yang hafal Quran 30 juz. Itu bisa dilihat di YouTube saya kira ya. Tapi saya langsung melihat sendiri itu. Ya Allah. Nah kawan, itu ingat kepada Allah tentang pemberian Allah. Anak itu tiap habis sholat berdoa, ya Allah yassir lana fi hifdzil Quran, yassir lana fi hifdzil Quran. Dan ini juga saya lakukan di pesantren tahfidz saya untuk tahfidz leader, anak-anak yang menghafal Quran di tempat saya itu tiap kurikulum doanya tiap habis sholat itu memohon pada Allah dimudahkan menghafal Quran karena Engkau ya Allah yang Maha Penolong dan Engkau Maha Penjaga. Doanya seperti itu kawan. Penjaga maksudnya apa? Di antaranya menjaga hafalan dirinya itu tadi. Sekali lagi Allah menyindir kita. Nek pas butuh ndonga nih gak entek-entek ya. Tapi begitu sudah dikasih oleh Allah, dia seperti tidak pernah butuh kepada Allah Ta'ala. Itu sindiran Allah. Maka la in syakartum la azidannakum. Tadi itu ya, marilah kita bersyukur kepada Allah. Di balik kalimat itu yang diinginkan oleh Allah adalah manusia itu ojo kakean sambat itu ae. Apa tadi? Kurangi sambat. Iya, perbanyak semangat. Perbanyaklah semangat. Orang yang banyak sambat itu menandakan dia itu berat untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di balik kata-kata sambat itu
kalimat dan redaksi sambat itu kawan adalah menutupi rasa. Rasa apa? Rasa punya ini, rasa punya itu. Jadi potensi untuk berterima kasih itu secara otomatis tertutup dengan kalimat dan redaksi sambat itu. Berarti nggak boleh ya Ustadz? Nah ya itu tadi, sambat itu hampir pasti menjerumuskan orang untuk tidak pernah ingat kepada pemberian Allah Ta'ala. Apa perlu dicontohi Mbak Ayu sambat iki? Wes aku iki gitu ya, iya aku iki ket biyen rek wis mek duwe sepeda ngene sepeda motor mek ngene tok ae kudanan kepanasan. Gak iso-iso duwe mobil ndonga bendina salat yo gak dikeki mobil mbek Allah. Ini contoh sambat. Nah, belum tentu kalau dia dikasih mobil terus gelem nang masjid ngono. Nah, rupanya Allah membuat level-level hidup ini dan tahapan-tahapan. Tahapanmu engkau tak kasih sepeda angin. Lalu setelah itu kau hilang sepeda itu. Bergejolak artinya Allah kasih lagi sepeda motor. Jadi sepeda kecilnya hilang dikasih Allah sepeda motor. Masya Allah. Dia ya bersyukur awal-awal. Tapi kemudian banyak sambat, wis kudanan iki gak duwe mobil. Jadi tahapan yang terjadi pada kehidupannya itu tidak dimaknai sebagai sebuah tahapan langsung lahir dikasih mobil begitu. Bisa jadi berbeda. Dia tidak pernah merasakan bagaimana kondisi melarat dan bagaimana kondisi berkembang dan bagaimana kondisi kaya. Bisa jadi kondisi yang tidak pernah dialaminya itu membuat dia menjadi cengeng atau apa tadi, suka sambat itu tadi. Nah, inilah yang berbahaya. Maka Rasulullah mengajarkan agar kalian itu tidak seperti itu. Imbangilah dengan suatu kegiatan, yaitu lihatlah orang yang ada di bawahmu. Maka kamu akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya apa Rasulullah sampai mengatakan seperti itu? Lihatlah yang di bawahmu agar kau bisa bersyukur, agar kau merasa memiliki nikmat-nikmat Allah itu. Dimulai dari situ ya Ustaz? Dimulai dari situ ya. Jadi kalau kita masih punya mobil tapi mobilnya tidak mobil mewah, katakanlah di dalam hatinya, untung saya punya mobil meski tidak mobil mewah. Terima kasih ya Allah, betapa kawan saya itu anaknya 3. Kemudian mau pulang kampung hari raya misalnya ya, dia bawa tas 2, terus dia keenti anak itu lu tas loro ditumpuk-tumpuk ya. disambung Ya gitu kan. Iya. Sementara saya ini ya Allah meski mobilnya tidak mewah, bahkan sudah tua, saya masih bisa singgah di rest area, bisa membawa bontot dimakan bersama dan lain-lain. Jadi sebutlah itu terus, saya bisa makan di jalan, di tepi jalan, saya bisa minum, saya bisa bercakap dengan suami, dengan istri, dengan anak, saya bisa membunyikan tartil di dalam mobil, saya bisa membunyikan musik di dalam mobil, saya bisa telepon dengan siapa saja di dalam mobil, saya bisa sinau, saya bisa kuliah dengan online, wah mau macam-macam. Iya. Itu sebutlah semua. Setelah menyebut, liriklah ke arah kiri. Ya Allah, itu orang tidak sepeda motoran, bahkan sepeda ontel. Ya, lagi kempot lagi siang-siang. Wah, misalnya ini Mbak Ayu, ini. Jadi sekali lagi memperbanyak sambat itu, atau sering sambat itu, atau kalau kita sudah biasa sambat, maka sambat itu dapat menutup perasaan nikmat, kesadaran bersyukur itu tertutup otomatis. Kalau orang sambat itu adalah perasaannya cuma ingat yang tidak enak saja. Sedangkan yang enak-enak dia dilupakan itu. Maka kawan, pagi ini tadi kita sudah minum kopi hangat umpamanya begitu ya. Minum teh hangat misalnya kan begitu ya Mbak Ayu. Betul. Atau
saya makan kurma 3 biji, lalu disusul dengan air putih. Tidak semua orang bisa menikmati seperti itu, kawan. Maka kita bersyukur. Saya terkadang itu dengan sengaja Mbak Ayu makan di teras rumah maksudnya, tanpa alas. Lalu lesehan, dan makannya pun tidak pakai piring tapi bungkusan. Tolong beli bungkusan di tetangga, kita makan. Sebelum makan itu wah ya iki yo maunya kawan bukan karena apa ya. Ini lagi hati ini lagi ingat gitu. Jadi mau makan, mau membuka bungkusan itu kita sudah mengucapkan alhamdulillah. Nek Mbak Ayu apa bismillah ya biasanya ya. Alhamdulillah makan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana gitu. Lah gitu ya. Kita ingat sejarah Nabi kan mengawali makan itu ternyata beliau itu membuka makanan itu sudah membaca alhamdulillah. Barulah berdoa, doa makan itu. Ya saya meniru itu maksud saya. Saya lagi ada waktu dan memungkinkan kondisinya. Ayo Bu, kita makan di teras ini, makan bungkusan. Alhamdulillah. Dari situlah, dari situ akhirnya kita menyebut-nyebut kawan kita yang ada di sana itu masih masak, bahkan masih menyapu halaman orang, belum membelikan keluarganya nasi seperti yang kita lakukan. Nah jadi kawan, untuk menyeimbangkan hidup kita ini, lihatlah strata sosial orang-orang ekonomi yang ada di bawah kita, maka kita tidak lupa bahwa nikmat kita ini ternyata besar dibanding mereka itu. Iya. Betul. Kurangi sambat, perbanyaklah semangat. Semangat apa? Semangat ini modal ya. Kita tidak punya semangat tidak bisa bekerja. Kita tidak punya semangat tidak bisa kuliah. Kita tidak bisa semangat tidak bisa berkarya. Matilah kalau semangat kita ini tertutupi oleh sambat itu. Maka kawan, dengan mengurangi sambat, kita menghidupkan semangat itu secara otomatis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi dialog fajar kita pagi hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Ali sudah sama-sama mengingatkan kita bersyukur ya Ustadz ya, dengan apa yang kita punya. Betul, kalau nggak semangat angsurannya belum lunas Ustadz. Baik kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program Dialog Fajar pagi ini. Saya Fitriana Ayu dan Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.